Pria yang berlumuran darah itu mengeluh lawan yang dia hajar sudah tak sadarkan diri. Ia juga menyadari bahwa jumlah peserta dalam kompetisi kali ini jauh lebih sedikit dari biasanya. Ia bertanya kepada temannya tentang bagaimana perkembangan jumlah penonton. Pria berkacamata yang memegang kamera menjawab bahwa penontonnya masih cukup bagus, tapi absennya peserta populer sebelumnya cukup memengaruhi jumlah tayangan mereka. Ia bertanya apakah mereka sebaiknya mengadakan acara lain mengingat respons positif dari penonton saat mereka melibatkan gadis jujitsu tempo hari. Pria yang berlumuran darah itu tidak langsung paham siapa yang dimaksud. Kameramen pun mengingatkannya, gadis yang jago jujitsu yang lututnya pernah dia hancurkan. Namun dia hanya mengusap darah di tubuhnya sambil berkata bahwa dia tidak terlalu ingat karena sudah terlalu banyak lutut yang pernah dia patahkan. Sementara itu, Jason sudah dalam keadaan mabuk setelah minum bersama So-hyun. So-hyun terus memesan bir dan tetap minum tanpa banyak bicara. Di tengah percakapan mereka, Jason mulai menceritakan situasi yang sedang dihadapi Sejun dan bagaimana jalan yang kini ia tempuh adalah bentuk dari keinginan membalas dendam atas apa yang terjadi pada Hajin. So-hyun menyebut Sejun terlalu romantis lalu membandingkannya dengan Jason. Namun Jason membantah, mengatakan bahwa bahkan di masa lalu pun ia bukan orang seperti itu. Di tempat lain, Detektif Na sedang berbicara dengan rekannya, Detektif Jang, di lapangan tembak. Topik pembicaraan mereka adalah Sejun. Detektif Jang melaporkan bahwa Sejun baru saja menjadi korban penganiayaan minggu lalu. Na mulai mencurigai bahwa Sejun mungkin berusaha menyelidiki kasus Hajin seorang diri. Terkait kasus itu, kantor mengatakan bahwa CCTV sedang tidak berfungsi pada hari kejadian. Detektif Jang pun bertanya mengapa kasus ini dibuka kembali. Detektif Na menjawab bahwa sebagai polisi, ia hanya ingin menangkap orang jahat. Namun ia juga menyadari bahwa dunia ini tidak sesederhana itu. Lalu ia bertanya pada Jang, jika perintah dari atasan bertentangan dengan kata hati, mana yang akan dia ikuti? Beberapa hari kemudian, Sejun kembali dipukuli oleh Duhan. Duhan memperingatkannya agar berhenti mengganggunya atau dia akan mulai menggunakan tangan kosong secara brutal. Sementara itu, Sejun hanya bertanya dalam hati, kenapa dirinya selalu kalah? Meski tubuhnya nyaris tak kuat berdiri, ia kembali bangkit. Namun Duhan kembali memukulnya, kali ini membuatnya benar-benar tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian di gym, Sejun mencoba mencari alasan atas luka-luka di wajahnya, mengatakan bahwa ia hanya sedang bermain olahraga. Namun pemilik gym tidak mudah percaya. Ia menegurnya, memperingatkan bahwa jika Sejun tidak berhenti, ia akan dikeluarkan. Mereka ada di sana untuk membantunya dan Sejun bisa bicara kapan saja. Namun Sejun hanya menunduk, meminta maaf dan berkata bahwa ia akan lebih berhati-hati. Dalam hatinya ia tahu, ini adalah pertarungan yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Setelah latihan, Jason menghampirinya dan bertanya apakah dia masih berniat untuk melanjutkan sampai akhir. Sejun bersiap untuk mendengar ceramah, tapi Jason hanya memakaikan sarung tinju dan mulai memukul ringan, menyebut bahwa ini hanya latihan biasa. Namun di balik semua itu, Jason memberinya nasihat. Dia mengatakan bahwa Sejun tak seharusnya terus mencoba menyerang Duhan secara langsung, karena itu hanya membuang-buang tenaga. Jika memang ingin melawan, Sejun harus menyerang dari titik lemah. Mereka berdua sudah tahu kelebihan masing-masing. Dalam pertarungan nyata, senjata yang paling mengancam adalah hal paling penting. Duhan punya pukulan cepat dan kuat, itulah senjatanya. Sedangkan Sejun punya teknik tackle yang selalu berhasil diblokir oleh Duhan. Tapi itu adalah satu-satunya kekuatan Sejun. Sama seperti Duhan yang hanya mengandalkan pukulan, Sejun seharusnya hanya fokus pada pertahanan dan mencari momen untuk menggunakan tackle-nya dengan tepat. Kemenangan memang sulit dijamin, namun jika ia berhasil menjatuhkan Duhan sekali saja, semuanya bisa berubah. Karena itu, Jason menyarankan agar Sejun fokus melatih pertahanan dan teknik tackle-nya. Hari-hari berikutnya, mereka berlatih bersama. Dan setiap kali Sejun jatuh, Jason tak henti mengulang pesan yang sama. Di sekolah, Duhan tak lagi mengganggu Sejun. Itu karena Sejun menepati janjinya untuk tidak menyerang lebih dulu. Namun tetap saja melihat wajah mereka membuat Duhan frustrasi. Ia merasa seperti tak bisa berbuat apa-apa, jadi ia mencurahkan seluruh fokusnya pada latihan. Seiring waktu, Sejun mulai mampu menghindari pukulan dengan lebih efektif. Dan saat tackle-nya dilawan, ia menciptakan rangkaian serangan lanjutan miliknya sendiri dan menerapkannya dalam latihan bersama Jason. Sayangnya Jason masih terlalu tangguh. Sejun justru menjadi orang yang menyerah lebih dulu.
Suatu hari hujan turun deras saat Sejun hendak pulang. Ia menerima telepon dari Hajin. Hajin bercanda hangat dan menebak bahwa Sejun pasti lupa membawa payung. Setelah sedikit basa-basi, Hajin meminta maaf atas sikapnya saat mereka bertemu di kafe. Ia lalu bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi dan menyarankan agar datang ke gym saja. Ia juga merindukan suasana dan orang-orang di sana. Setelah menutup telepon, Hajin menatap daftar hal-hal yang ingin ia lakukan kembali. Ia mencoret satu hal dari daftar itu, menelepon Sejun. Ia benar-benar gadis yang kuat. Dalam sesi latihan, Sejun akhirnya berhasil menjatuhkan Jason beberapa kali. Ia berkata bahwa sekarang mungkin dirinya punya peluang. Namun jika harus bertaruh, Jason masih akan bertaruh pada sang petinju. Sejun mengakui bahwa ia harus segera menyelesaikan semuanya. Karena semakin lama waktu berlalu, tujuannya terasa semakin menjauh. Di gym lain, Duhan baru saja menyelesaikan 10.000 pukulan hariannya pada Samsak. Setelah latihan, pemilik gym menghampirinya dan mengingatkan soal iuran bulan lalu yang belum dibayar. Duhan membungkuk dan meminta maaf, berjanji akan membayarnya sebelum akhir minggu. Saat ia berjalan pulang dari gym, Sejun tiba-tiba memanggilnya dari belakang. Duhan memperingatkan bahwa hari ini bukan waktu yang tepat. Kalau mereka tetap memaksa, ia sedang dalam suasana hati yang buruk dan bisa saja membunuhnya. Namun kali ini, Sejun langsung menyerang dengan tackle. Duhan melempar tasnya ke arah Sejun, lalu mengingatkan, sekarang ia akan bertarung dengan tangan kosong. Ia melayangkan pukulan, tapi Sejun berhasil menangkisnya. Lalu ia mengingatkan bahwa ia telah berjanji akan menghadapi siapapun yang terlibat dengan Hajin. Duhan mulai menganalisis gerakan Sejun dan menyadari bahwa mungkin Sejun sedang menjebaknya. Ia pun memutuskan mundur dan menyerang dari jarak jauh. Namun Sejun terus bangkit setiap kali terjatuh dan Duhan menghujaninya dengan pukulan. Sejun mencoba tackle sekali lagi. Duhan memperhatikan bahwa Sejun kini jauh lebih berani daripada sebelumnya. Seolah pukulan bukan lagi sesuatu yang ia takuti. Ia bahkan mulai menghindari pukulan fatal dan tak lagi mudah tumbang. Duhan mundur selangkah untuk menghindari tackle berikutnya, namun sepatunya tergelincir karena batu kecil yang terbenam di tanah. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Sejun. Ia langsung bergerak maju dan melayangkan pukulan ke wajah Duhan. Duhan sempat menutup wajahnya dengan tangan, tapi itu membuat bagian bawah tubuhnya terbuka. Sejun langsung memanfaatkannya dan melakukan tackle, lalu duduk di atas tubuh Duhan yang tergeletak. Dengan tenang, ia memperingatkan bahwa kali ini ia yang akan mulai memukul. Sejun menghujani wajah Duhan dengan tinjunya. Namun begitu terjatuh, Duhan langsung masuk ke posisi half guard. Sejun bertanya-tanya apakah Duhan juga bisa jujitsu karena kini ia mulai berada di posisi yang merugikan. Duhan sadar bahwa kalau ia tidak melakukan sesuatu, dia akan segera kehilangan kesadaran. Saat Sejun hendak melayangkan pukulan lagi, Duhan menggunakan kakinya untuk menendang Sejun menjauh. Tapi Sejun mendorong kakinya ke samping dan melakukan guard pass. Dengan tubuhnya berada di posisi samping, Duhan mencoba memukul Sejun dari bawah, namun Sejun menahan pukulannya dan justru menghantam perut Duhan dengan lututnya. Saat Duhan berusaha menahan rasa sakit, Sejun kembali menghujani wajah dan lehernya dengan pukulan. Kemudian ia membalik tubuhnya, mengunci Duhan dengan teknik baseball choke. Perlahan tapi pasti, kesadaran Duhan mulai memudar. Kenangan masa kecil bersama orang tuanya melintas di pikirannya. Namun saat kenangan itu berubah menjadi sosok preman, Duhan terbangun dan langsung memukul Sejun dengan kekuatan baru. Tulang rusuk Sejun retak. Ia terlempar dan bertanya-tanya dari mana asal kekuatan itu. Duhan berdiri lagi dan memberi selamat pada Sejun karena hampir membuatnya pingsan. Namun kali ini Duhan bertekad untuk serius. Dengan gesit, Duhan menghindari pukulan Sejun dan membalas dengan tinjunya sendiri. Ia bertanya, kenapa Sejun begitu memaksakan diri? Kenapa tidak melepaskan saja? Karena sekeras apapun dia berusaha, dunia tidak akan peduli. Tapi Sejun menjawab, dia tak peduli soal dunia. Dia hanya ingin membersihkan jalan yang penuh sampah. Duhan mengangguk memahami, lalu menjatuhkan Sejun dengan satu pukulan terakhir. Ia meminta maaf, karena dia juga punya sesuatu yang harus dilindungi, dan dia tak ingin menyerah begitu saja. Namun sebelum ia sempat mengatakan lebih jauh, penagih hutangnya tiba-tiba muncul. Dengan kesal, Duhan bertanya kenapa dia datang, padahal tagihan bulan ini sudah ia lunasi. Sang penagih menjawab bahwa berdasarkan perhitungan, Duhan tetap takkan mampu melunasi hutang lainnya. Karena itu, ia menawarkan sebuah pekerjaan.
Tanpa diduga, Sejun berdiri di belakang sang penagih dan langsung mencekiknya. Ia memperingatkan agar orang itu tidak memotong antrean. Di rumah sakit, psikiater Hajin menanyakan kabarnya. Hajin menjawab bahwa rehabilitasinya berjalan baik dan kini ia bisa menjalani hidup dengan normal. Psikiaternya memujinya karena mentalnya yang kuat. Namun Hajin mengaku bahwa dulu ia punya mental yang sangat lemah. Dia selalu menangis. Tapi Sejun selalu berdiri di sisinya dalam diam. Saat ia bertanya kenapa Sejun melakukan itu, Sejun hanya berkata, "Aku harus berdiri diam supaya kamu bisa bangkit lebih mudah." Keesokan harinya, Sejun mendatangi anak-anak yang mengejek Hajin dan memaksa mereka meminta maaf. Namun yang terjadi, ia justru dipukuli. Itulah momen saat Hajin memutuskan untuk berhenti menangis dan mulai berlatih. Psikiaternya tertawa dan memuji Sejun. Hajin pun berkata, kalau situasinya terlihat buruk, Sejun akan nekat dan tetap maju terus. Sementara itu, Sejun benar-benar hilang kendali, mencekik penagih utang Duhan di gang sempit. Duhan berusaha menghentikannya, tapi Sejun hanya menatap wajah si penagih yang mulai memerah. Anak buah si penagih akhirnya menyadari apa yang terjadi dan mereka semua bergegas masuk ke gang untuk menyelamatkan bos mereka. Sejun melemparkan si penagih ke arah para preman itu, lalu bersiap menghadapi mereka sendirian. Saat si penagih memerintahkan anak buahnya menyerang, Duhan menarik Sejun ke belakang dan maju sendiri menghadapi mereka. Melihat teman-teman mereka tumbang dengan mudah, preman lainnya ragu untuk ikut bertarung. Sang penagih pun turun tangan sendiri, mengayunkan pipa besi ke arah Duhan. Untung saja Sejun melempar batu bata ke wajahnya, lalu kabur sambil berteriak pada Duhan untuk ikut jika ingin selamat. Mereka berlari keluar dari gang dengan para preman mengejar dari belakang. Duhan menjelaskan siapa mereka sebenarnya, dan Sejun memutuskan membawa mereka ke gym jiu-jitsunya untuk bersembunyi. Sayangnya, sang penagih menyadari tujuan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua orang, karena mereka mungkin harus menerobos masuk. Di tangga menuju gym, Duhan bertanya bagaimana Sejun tahu tempat itu masih buka. Sejun menjawab bahwa itu adalah gym miliknya dan kemungkinan besar para pelatihnya masih ada di sana. Di dalam, Jason dan anggota gym lainnya sedang santai makan malam saat dua anak itu datang dengan napas tersengal. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka dan si penagih muncul sambil membawa pipa besi, diikuti oleh anak buahnya. Salah satu anak buahnya melapor bahwa ada orang di dalam. Sang penagih pun menyuruh mereka bersiap menyerbu. Saat mereka memasuki area gym, anggota gym bertanya pada Sejun, kenapa mereka datang dan apa yang terjadi. Si penagih bertanya apakah mereka melihat dua anak tinggi masuk ke dalam. Ia hendak melangkah lebih jauh, namun Jason tiba-tiba membentaknya, memintanya melepas sepatu jika ingin masuk, karena lantai gym akan kotor. Kalau mereka nekat masuk tanpa izin, maka Jason tak ragu untuk memanggil polisi. Si penagih tertawa dan meludah ke lantai, lalu meminta maaf sambil mengelap ludahnya dengan sepatu. Ia mengancam akan menutup gym jika mereka tidak menyerahkan anak-anak itu. Namun Jason sudah tak mendengarkan ancamannya karena ia sibuk menelepon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Marah, si penagih menepis ponsel dari tangan Jason dengan pipa besi lalu mengancamnya lagi. Tapi pandangannya kemudian tertuju pada tubuh Jason penuh bekas luka bakar, rokok, dan sayatan pisau. Dengan dingin, Jason memperingatkannya bahwa ia akan menyesal karena tak membiarkannya menelepon polisi. Ia bertanya apakah si penagih masih di bawah umur karena standarnya berbeda untuk orang dewasa. Kemudian ia menantangnya bermain batu gunting kertas. Kalau si penagih menang, Jason akan memberitahu tempat persembunyian anak-anak itu. Jason memilih kertas, lalu menampar wajahnya dengan tangan terbuka. Di ruang belakang gym, Duhan mengirim pesan pada ibunya agar tidak pulang, karena rumah juga tak lagi aman. Ia bertanya pada Sejun, apakah mereka benar-benar boleh bersembunyi di sana? Sejun mengangguk karena Jason sendiri yang bilang begitu. Ia lalu mendorong Duhan untuk mengatakan apa yang ingin ia sampaikan sebelum para penagih mengacaukan semuanya. Sesuatu tentang kejadian hari itu. Duhan bilang satu-satunya yang dia tahu adalah adanya kompetisi bela diri rahasia di beberapa sekolah. Formatnya seperti turnamen biasa, setiap peserta harus membayar biaya masuk. Dan semakin tinggi peringkatnya, semakin besar uang hadiah yang mereka dapat. Tapi suatu hari muncul acara aneh di mana peserta bisa dipaksa ikut meski mereka tak berniat ikut sama sekali. Mereka menarik orang-orang yang menarik dan memaksa mereka bermain dalam permainan yang brutal. Suatu hari Jason membawa Hajin ke acara itu. Duhan tak mau menyaksikan kekejaman seperti itu, jadi dia memilih pergi. Tiba-tiba Sejun menghajarnya dengan pukulan dan berkata bahwa jika dia tak setuju, dia seharusnya menghentikannya. Kalau dia tahu akan terjadi sesuatu yang buruk,
dia bisa saja melaporkannya. Duhan tahu Sejun benar, meski dia tahu jalannya salah, dia tetap memilih jalan itu. Tiba-tiba mereka mendengar keributan dari pintu masuk. Penagih utang berteriak pada Jason karena ditampar dan memerintahkan anak buahnya untuk mengajarinya pelajaran. Satu orang memukul Jason dengan tongkat, tapi Jason menangkisnya dengan tangan hingga tongkatnya patah. Ia lalu menendang lutut pria itu hingga remuk. Yang lain menyerang dengan tongkat juga, tapi Jason memukul wajahnya keras hingga terpental. Bos mereka menyuruh semua menyerang sekaligus dan jangan satu persatu. Ia juga menyuruh mereka menangkap 2 orang lemah di belakang. Keduanya gemetar ketakutan, sementara Jason mengambil sabuk dan menggunakannya untuk mencambuk para gangster. Ia menarik sabuk itu kencang di antara kedua tangannya dan berdiri menghadang mereka. Jason mencekik salah satu gangster dengan sabuknya lalu memperingatkan yang lain. Mulai sekarang, siapapun yang membawa senjata akan kehilangan sesuatu, entah kakinya atau lehernya. Para gangster tak percaya, lalu menyerang bersamaan. Jason menampar satu orang, memutar lengannya, dan mematahkan sikunya. Ia lalu menjadikannya tameng untuk menangkis pemukul dari gangster kedua. Jason mencabut sabuknya, lalu mencuri sabuk milik si pemukul. Ia melemparkan sabuk itu ke gangster ketiga, sementara mematahkan bahu orang kedua. Yang ketiga mencoba menyerang diam-diam dari belakang, tapi seorang anggota gym memperingatkan Jason. Jason langsung mematahkan lengan orang itu dan mencekiknya dengan sabuk juga. Saat banyak gangster terkapar, Jason menantang sisanya untuk terus menyerang. Penagih utang bertanya apakah Jason mantan pasukan khusus, lalu mengancam bagaimana jika mereka menyandera orang-orang di belakang. Beberapa gangster berhasil menangkap 2 anggota gym lainnya. Si penagih menyelinap ke belakang Jason, berniat menusuknya dengan pisau besar yang ia sembunyikan. Namun Jason memperingatkannya kalau dia melakukannya, dia harus siap mempertaruhkan nyawa. Sikap Jason yang tenang dan aura mengintimidasi membuat penagih itu ragu. Sementara itu, 2 anggota gym akhirnya berhasil melawan para gangster. Penagih itu pun benar-benar mencoba menusuk Jason, tapi dihentikan oleh pukulan telak dari Duhan. Melihat bosnya hampir kena, penagih utang menyuruh anak buahnya mengambil pisau yang terjatuh. Sayangnya Sejun datang dan langsung menendang pisau itu menjauh. Kesal, penagih memerintahkan semua bawahannya mengeluarkan pisau. Namun, sial bagi mereka, polisi akhirnya datang dan begitu melihat sekelompok gangster memegang pisau, mereka pun segera bertindak. Mereka langsung mengeluarkan taser dan memerintahkan mereka untuk menjatuhkan pisau. Si rentenir tersenyum dan memperingatkan kalau mereka salah tembak, bisa-bisa ada yang celaka. Tiba-tiba dia tersengat listrik karena detektif Jang menarik pelatuk petugas. Anak buah rentenir itu berteriak menyalahkan mereka karena telah melukai bosnya, tapi detektif Jang langsung menghajarnya dengan lutut, lalu memukul anggota geng lainnya. Ia memperingatkan mereka kalau mereka akan melihat betapa menakutkannya pihak berwenang. Beberapa menit kemudian, polisi menggiring para penjahat yang sudah diborgol keluar. Saat si rentenir mulai ribut lagi, detektif menendangnya. Tapi rentenir itu membalas, mengatakan bahwa dia tetap tak bersalah sampai terbukti di pengadilan, dan menuduh sang detektif sebagai polisi bayaran. Detektif langsung menyundul kepalanya, lalu mengatakan pada polisi bahwa para tersangka jelas sedang bertarung, dan mereka hanya membela diri. Ia lalu bertanya pada Jason dan yang lain apakah ada yang terluka, dan Jason menjawab, "Copot sepatumu dulu." Detektif lalu bilang mereka harus membuat pernyataan ke polisi. Donghan ikut juga karena sejak awal semua ini terjadi gara-gara dia. Di kantor polisi, si rentenir terus membela diri, mengklaim bahwa merekalah yang diserang duluan karena anak buahnya sekarang babak belur, sedangkan Jason dan yang lain masih baik-baik saja. Detektif Jang menamparnya agar diam, sementara Detektif Na mencatat keterangan dari Sejun dan Duhan. Ia memberikan kartu namanya pada Sejun agar bisa langsung menghubunginya jika kejadian seperti ini terulang. Mereka ditanya bagaimana awal mula perkelahian, dan kedua anak itu santai menjawab bahwa para preman itu menyerobot antrean. Detektif Na kemudian bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan kasus Hajin? Tapi Sejun bersumpah bahwa tidak ada kaitannya. Setelah semua pernyataan selesai diambil, pagi harinya mereka baru keluar dari kantor polisi. Mereka semua ngobrol soal makan saat Duhan tiba-tiba minta maaf karena sudah bikin kekacauan di gym mereka. Dia menawarkan diri untuk membersihkan gym dan hendak pergi saat Jason memanggilnya, menanyakan apakah dia mau ikut makan. Akhirnya mereka semua makan bersama, menikmati makanan pedas.
Saat itulah Jason bertanya, berapa banyak utang yang dimiliki Duhan? Duhan menjawab bahwa dia baru sanggup membayar bunganya saja, tapi persentasenya terus naik, jadi utangnya tak juga berkurang. Itulah kenapa dulu dia memeras teman-teman sekolahnya. Dia mengakui bahwa dirinya memang sampah. Tapi Jason bilang, sampah pun masih bisa didaur ulang. Ia menawarkan untuk melunasi utangnya, asal Duhan bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Keesokan paginya, Jun Seok dan teman-temannya kaget melihat bos mereka, Duhan, datang ke sekolah bersama Sejun. Dalam perjalanan menuju kelas, Duhan dan Sejun sepakat untuk langsung ke gym setelah pelajaran karena masih ada yang perlu dibersihkan dan dibicarakan. Sementara itu, Jun Seok dan Jun Seok bingung kenapa keduanya bisa sedekat itu. Jun Seok curiga jangan-jangan Sejun ingin merebut posisi Jeon Cheok sebagai wakil ketua angkatan 2. Tapi Jeon Cheok dengan marah berkata bahwa waktu itu dia cuma lengah saja. Kemudian Duhan menemui Jeon Cheok dan meminta data rekap iuran dari para siswa angkatan 2. Ia memintanya mencatat siapa saja korbannya satu per satu. Saat istirahat, Duhan pergi ke kelas Sejun untuk menemui korban pertamanya. Teman sekelas Sejun, Kyeonsu, langsung berkeringat dingin saat Duhan yang besar menghampirinya dan mulai bicara. Ia khawatir Duhan akan mulai menagih uangnya lagi. Di dalam kelas, Hansu memohon agar Duhan berhenti berlutut karena membuatnya tak nyaman. Duhan lalu duduk di depannya dan kembali meminta maaf. Memintanya untuk tidak membenci diri sendiri hanya karena pernah menjadi korban orang-orang seperti mereka. Ia juga menawarkan untuk mengembalikan semua uang yang pernah ia ambil dan bertanya apakah catatan dalam buku itu sudah benar. Hansu berterima kasih dan bertanya, apakah kini ia tak akan dipukuli atau dipalak lagi? Pertanyaan sederhana itu menyadarkan Duhan betapa kejam dirinya selama ini. Usai kelas, Sejun bertemu Hajin yang langsung mencekiknya dengan gaya bercanda seperti dulu. Mereka saling menggoda dan tertawa, lalu Sejun memberikan hot pack agar tubuh Hajin tetap hangat. Sambil berjalan, Hajin menceritakan bahwa ayahnya mulai khawatir karena Sejun terus-terusan terlibat perkelahian. Ia bertanya apakah ada masalah di sekolah. Namun Sejun tak ingin membuatnya cemas, jadi ia hanya bilang kalau semua ini karena latihan jujitsu. Jika Hajin tahu yang sebenarnya, sudah pasti ia akan dimarahi habis-habisan. Tapi hari ini Sejun hanya ingin melupakan semuanya dan menjalani hari seperti biasa. Salju mulai turun dan Sejun menyelimuti Hajin dengan jaketnya. Beberapa hari kemudian, Sejun dan Duhan berjalan sepulang sekolah, membahas lebih dalam soal kompetisi yang akan datang. Duhan menjelaskan bahwa biasanya ada sekitar 10 sekolah yang ikut, meskipun kadang ada sekolah baru yang juga mendaftar. Hari itu ia pulang lebih awal, jadi ia tak tahu apakah Hajin benar-benar bertarung. Hanya satu perwakilan dari setiap sekolah yang datang ke lokasi kejadian, jadi mungkin Jisuk juga tak tahu banyak. Kompetisi ini dibagi ke dalam beberapa kategori berbeda. Duhan ikut dalam kategori MMA karena risikonya lebih kecil. Namun ia mendengar tentang satu kategori lain, pertarungan tanpa aturan. Dalam kategori itu boleh menyerang titik vital, pakai siku, bahkan memanfaatkan benda di sekitar arena. Semakin berbahaya pertarungannya, semakin besar juga hadiah uangnya. Banyak perwakilan sekolah lain ikut dalam kategori itu. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah para penyelenggara kompetisi ini. Ya, tak tahu siapa mereka. Suatu hari mereka tiba-tiba saja mengundangnya. Sebagian besar orang tidak peduli siapa mereka karena uang yang ditawarkan terlalu besar untuk ditolak. Kalau ada yang ragu dengan sistem ini atau punya rencana lain, rasanya selalu ada yang mengawasi. Salah satu penyelenggara itulah yang melakukan semua perencanaan, mengatur para petarung, dan menghubungi mereka satu persatu. Mereka memanggilnya manajer Kim. Di sebuah kantor, manajer Kim sedang hendak naik lift saat seseorang bergabung dengannya. Itu adalah detektif Jang. Mereka naik bersama di lift gedung perkantoran itu, saling bertukar basa-basi, tapi diam-diam saling mengamati. Manajer Kim turun lebih dulu di lantai 19, namun detektif Jang merasa curiga. Ia memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam dan melihat pintu mana yang akan dimasukinya. Saat manajer Kim hendak membuka pintu, telepon detektif Jang tiba-tiba berbunyi. Ia buru-buru mengangkat teleponnya, sementara manajer Kim hanya menyeringai. Begitu detektif Jang melihat ke lorong lagi, manajer Kim sudah menghilang. Namun di depannya tertera nomor ruangan 1903. Ia memutuskan untuk menyelidiki ruangan itu nanti. Sementara itu, ia berteriak ke telepon karena mendapat kabar bahwa para penagih utang dan preman yang ditangkap baru saja dilepaskan polisi. Alasannya,
takut melanggar hak asasi manusia. Setelah ia pergi, manajer Kim keluar dari ruangan sambil menelepon seseorang bertanya apakah detektif tadi ada hubungannya dengan kasus si gadis. Di tempat lain, para preman dan penagih utang itu sudah kembali ke markas. Mereka mulai menyusun rencana balas dendam pada Jason dan yang lainnya. Salah satu anak buahnya berlari menghampiri dan memberitahu bahwa bos mereka datang. Sang penagih utang langsung membungkuk saat masuk ke ruangan. Di sana duduk seorang pria tangguh, bos mereka yang lama. Ia bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Sang penagih utang menjelaskan bahwa bisnis mereka kini legal, hanya peminjaman uang biasa. Bosnya bertanya sekali lagi, dan ia menjawab ragu-ragu. Semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tanpa berkata apa-apa, bosnya mengambil asbak dan menghantamkan ke sisi kepalanya. Penagih utang itu jatuh dan anak buahnya mencoba membantu, namun dihadang oleh anak buah bos mereka. Ia bertanya kenapa sang bos melakukan ini, padahal sudah pergi 10 tahun lalu. Tapi bosnya hanya memerintahkan satu hal, bawa kontrak yang berkaitan dengan ayahnya, Duhan. Kenapa? Karena orang yang duduk di kursi itu akan menjelaskan. Sang penagih utang baru sadar ada seseorang di kursinya. Saat melihat ke arahnya, itu adalah teman perempuan Jason, Soo-hyun. Beberapa preman mencoba masuk ke ruang bos, tapi dihadang oleh anak buah bos lama. Sementara itu, di dalam, salah satu anak buah mengunci pintu dan bertanya pada Soo-hyun apakah mereka harus mulai. Ia berjalan mendekati sang penagih utang dengan langkah mengintimidasi. Namun Soo-hyun menghentikannya dan bilang mereka harus bicara dulu. Penagih utang itu bertanya apa hubungannya dengan Duhan. Soo-hyun mengaku tidak mengenalnya. Si pria berambut panjang hanya memintanya tolong. Ia menyuruh Soo-hyun agar tidak ikut campur dan hendak bertanya, kenapa bos membiarkan gadis itu di sini? Namun sebelum sempat selesai, Soo-hyun memecahkan pot bunga ke kepalanya. Di sisi lain ruangan, bos mereka hanya menonton sambil minum soda dan makan camilan. Si penagih utang akhirnya marah dan mencoba menyerang Soo-hyun, tapi Soo-hyun hanya melemparkan jaketnya ke wajah pria itu dan menendangnya. Dengan semangat dia melompat tinggi dan menghantam pria itu dengan lututnya, lalu langsung duduk di atas tubuhnya. Ia mulai menghantam kepala pria itu dengan kepalan tangan, sementara si penagih hanya bisa meronta karena wajahnya masih tertutup jaket. Begitu ia berhasil menarik jaket dari wajahnya, Soo-hyun langsung menarik lengannya dan menekuknya ke belakang di atas lutut. Dengan tenang ia mengancam akan mematahkannya. Pria itu menjerit kesakitan dan mengancam akan mencari keluarga Soo-hyun dan membunuh mereka. Namun ancaman itu tak membuat Soo-hyun gentar sedikit pun. Ia malah menyuruh bawahannya mencari sesuatu untuk menyumpal mulut si penagih. Kedua anak buahnya membandingkan kaos kaki dan akhirnya sang bos menyerahkan kaos kaki yang sudah 5 hari tak diganti. Dengan senang hati, Soo-hyun menyumpalkan kaos kaki itu ke mulut pria itu, lalu mulai mematahkan jari-jarinya satu per satu. Setelah 5 jari patah, ia kembali bertanya, apakah pria itu mau bicara sekarang atau mereka lanjut ke tangan satunya? Akhirnya si penagih menyerah, berjanji akan segera membawa kontrak Duhan. Tapi itu bukan satu-satunya yang diinginkan Soo-hyun. Ia lalu bertanya, seberapa banyak pria itu tahu soal dunia gelap internet? Sementara itu, di gym jiu-jitsu, Jason menerima telepon. Ternyata dari penagih utang yang tadi. Ia meminta maaf atas serangan sebelumnya dan berjanji tak akan mendekati Duhan lagi. Setelah menutup telepon, Jason memanggil Duhan yang sedang membersihkan matras. Ia memberitahu bahwa utang keluarganya sudah lunas dan ia bisa memberikan bukti pembayarannya besok untuk ditunjukkan ke ibunya. Duhan membungkuk, berterima kasih, lalu masuk ke kamar mandi, mengambil alat pel dan kembali bekerja. Di dalam kamar mandi, ia mengirim pesan pada ibunya, mengabarkan bahwa utang mereka sudah tak ada, lalu ia menangis diam-diam. Setelah makan bersama Jason, Duhan dan Sejun berjalan pulang. Sejun kembali menanyakan soal turnamen, ingin tahu sekolah mana saja yang ikut serta. Kalau ia tak bisa masuk ke dalamnya, ia akan memaksa mereka keluar satu per satu. Ia bersumpah akan mencari semua peserta dan membunuh mereka. Duhan hanya menggaruk kepalanya, lalu berjanji akan membuatkan database agar mereka bisa menarget yang lemah lebih dulu. Sejun kaget mendengar Duhan ingin ikut membantu dan Duhan menjawab bahwa ia merasa bersalah karena tak melakukan apapun. Ia ingin ikut menuntaskan kasus Hajin. Sejun mengizinkan dengan satu syarat, jika ternyata Duhan terlibat sedikit pun dalam apa yang terjadi pada Hajin, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. Di sisi lain, manajer Kim memberitahu rekannya bahwa detektif Jang masih menyelidiki kasus Hajin. Tak hanya itu, urusan Duhan dengan lintah darat juga ikut terganggu karena satu orang
Teman Hajin, Sejun. Manajer Kim mengingatkan bahwa Sejun adalah orang yang seharusnya berjalan bersama Hajin hari itu. Rekannya tersenyum mengingat pria itu karena saat dia memukuli Hajin, dialah orang yang coba dihubungi Hajin. Jika dia menjawab panggilannya saat itu, mungkin Hajin akan dibiarkan pergi. Kini dia bertanya, apa hubungan Sejun dengan urusan utang? Duhan. Manajer Kim menjawab bahwa Sejun sedang berusaha mencari mereka. Mereka memperkirakan bahwa Sejun mungkin akan mulai mencari perwakilan dari sekolah-sekolah. Rekannya mengatakan pada manajer Kim bahwa mereka sebaiknya membiarkan Sejun melakukan apa yang ia mau, meskipun jumlah peserta akan berkurang. Itu justru bagus karena mereka bisa menciptakan event besar dengan tema balas dendam anak SMA demi pacarnya. Ia lalu memerintahkan manajer Kim untuk mencari tahu lebih banyak soal Sejun dan juga menyiapkan video tentang Hajin. Di sebuah taman bermain anak-anak, seorang bocah sedang diintimidasi oleh sekelompok pembuli. Pemimpin bully memukulnya karena uang yang mereka rencanakan untuk dipalak sudah ia habiskan. Anak itu berusaha menutupi wajahnya, tapi si pembuli malah makin marah dan memerintahkannya untuk menurunkan tangannya. Anak itu menurut dan menahan diri, sementara wajahnya dipukul berkali-kali. Setelah itu, si pembuli memaksanya mengembalikan barang yang sudah dibelinya agar uangnya bisa diambil kembali. Tiba-tiba, salah satu dari mereka terlempar oleh pukulan keras. Duhan datang dan menunjukkan siapa bosnya. Ia memukul satu orang lagi di sisi mereka dan menjatuhkannya. Pemimpin bully mengenali wajah Duhan dari turnamen dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Duhan bilang bahwa ia datang untuk memperkenalkan seseorang. Si pembuli tersenyum, mengira yang dimaksud adalah seorang gadis. Namun Sejun sudah berdiri tepat di belakangnya, siap melayangkan tamparan penuh. Beberapa menit sebelumnya, Duhan dan Sejun mengikuti informasi Duhan menuju salah satu peserta turnamen, seorang bernama Jongyu. Sejun bertanya pada Duhan jenis bela diri apa yang dikuasai Jongyu, tapi Duhan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bisa apa-apa. Dari semua peserta turnamen, hanya ada 2 orang yang tidak pernah belajar bela diri. Salah satunya adalah Jongyu yang sedang mereka cari sekarang. Dia hanya pembuli bodoh yang bahkan tak bisa bertarung. Sejun bertanya, lalu bagaimana dengan satu orang lainnya? Duhan mengakui yang satu lagi itu seperti binatang, kemampuannya di luar nalar manusia biasa. Jika Sejun melawannya sekarang, dia bisa mati. Jadi jika ia benar-benar ingin menang, strateginya harus selicik mungkin. Mengikuti saran Duhan, Sejun tiba-tiba menampar Jongyu dari belakang. Sekali tampar, Jongyu langsung tumbang, membuat Sejun terkejut. Sejun mengulang lagi perkataan Duhan bahwa Jongyu memang cuman pembuli. Sementara itu, Sejun bertanya pada anak yang tadi dibuli apakah dia baik-baik saja. Anak itu menjawab bahwa dia sudah biasa dipukuli. Sejun memperingatkan agar dia jangan membiasakan diri dengan hal itu, tapi harus belajar melindungi diri dan terus melawan. Anak itu menatapnya dengan takjub lalu pergi. Setelah anak itu pergi, Sejun menarik salah satu anting Jongyu untuk membangunkannya. Jongyu menjerit kesakitan saat darah keluar dan langsung dipukul oleh Sejun. Sejun mencekik lehernya dan memperingatkan kalau dia tak menjawab, maka anting lainnya juga akan dicabut. Jongyu malah berteriak dan menghina mereka. Sejun menarik jaketnya dan menendangnya, membuat bajunya robek. Jongyu makin marah, tapi Sejun langsung menghantamkan tinjunya ke kepala Jongyu, lalu memelintir lengannya. Akhirnya Jongyu sadar betapa berbahayanya situasi yang ia hadapi dan berjanji akan menjawab semua pertanyaan Sejun. Sejun mulai bertanya tentang siswi bernama Hajin yang datang ke turnamen beberapa bulan lalu. Jongyu langsung mengangguk semangat, mengatakan bahwa dia ingat gadis kecil cantik yang jago jujitsu itu. Ucapan itu malah membuat Sejun meninju dia lagi lalu memerintahkannya untuk menceritakan semua yang terjadi. Hari itu Jongyu menceritakan bagaimana semuanya direkam dan disiarkan dengan salah satu partner mempromosikan bahwa jujitsu adalah satu-satunya bela diri di mana perempuan bisa mengalahkan pria. Ia lalu menyorot Hajin ke arah kamera dan memberitahu penonton bahwa dia adalah sabuk ungu jujitsu. Ia mengumumkan bahwa 4 orang dengan kemampuan berbeda akan bertarung melawan gadis itu. Untuk ronde pertama, lawannya adalah pria dari kelas berat lebih ringan dan belum pernah belajar jujitsu sebelumnya. Jongyu pun menawarkan diri. Dia yakin punya peluang karena lawannya hanya gadis mungil yang cantik.
Tapi seketika ia dikunci lehernya hingga pingsan. Sebelum pertarungan, Hajin berkata bahwa dia tak tertarik bertarung dan hanya datang untuk menjemput Sejun. Setelah partner itu mengaku bahwa Sejun tidak ada di sana, Hajin marah pada Jae-sok yang membawanya ke tempat itu lalu bersiap pergi. Namun seorang bodyguard menghadangnya dan partner itu mengungkapkan bahwa jika ia bertarung 4 kali, ia berjanji tak ada lagi yang akan mengganggu Sejun. Hajin menolak tawarannya dan tetap ingin pergi, tapi kemudian partner itu menyuruh anak buahnya untuk membawa Sejun ke sana menggantikan Hajin. Ini membuat Hajin berubah pikiran dan akhirnya ia melawan Jongyu di ronde pertama. Saat Jongyu menyerangnya, Hajin menendang wajahnya hingga terpental, kemudian langsung mengunci kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Dia mencekiknya sampai pingsan. Setelahnya, Sejun bertanya apa yang terjadi dan mengancam akan memukul Jongyu kalau sampai dia bilang belum sadar setelah itu. Untungnya, Jongyu bercerita bahwa dia sadar beberapa menit kemudian, tapi pertandingan kedua sudah selesai. Namun Hajin mulai terlihat kelelahan. Lawan keduanya adalah pria bernama Jonghan, seorang petarung kickboxing. Ia terus menyerang kaki Hajin dengan tendangan rendah, dan karena Hajin punya jangkauan pendek, dia tak bisa berbuat banyak sampai waktu habis. Namun di ronde ketiga dan keempat, Hajin benar-benar dipukuli habis-habisan. Ada jeda singkat antara ronde kedua dan ketiga saat partner itu berkata bahwa performa Hajin telah menarik banyak penonton. Lawan ketiganya adalah pria bernama Yanggun. Psikiater Hajin pernah mencoba menanyakan ulang kejadian hari itu, tapi Hajin menutup diri rapat-rapat. Ia hanya menjawab bahwa dia sendiri tak mengingatnya. Kalau dia pura-pura lupa, orang-orang yang dia sayangi tidak akan semakin hancur. Kalau Sejun tahu apa yang terjadi, ia tak tahu apa yang akan dilakukan pria itu. Dia harus mencegah hal terburuk terjadi. Sayangnya, di waktu yang sama, Sejun sedang mengetahui kebenarannya dari Jongyu. Begitu mendengarnya, Sejun langsung mengambil batu bata dan mengangkatnya hendak menghantam wajah Jongyu. Beberapa hari sebelumnya, Duhan dan Jason pernah bicara berdua. Jason meminta tolong padanya karena akhir-akhir ini Sejun tak bisa tenang dan mudah kehilangan kendali. Ia memohon agar Duhan bisa tetap berada di dekat Sejun agar ia tak menghancurkan dirinya sendiri. Duhan mengingat percakapan itu saat Sejun hampir membunuh Jongyu. Untungnya ia berhasil menubruk Sejun tepat waktu sebelum batu bata itu melayang ke arah wajah Jongyu. Namun Sejun langsung menyerang Duhan sambil berteriak bahwa orang seperti Jongyu pantas mati atas apa yang mereka lakukan. Duhan mengenali tatapan berbeda di mata Sejun, lalu menghantam perutnya dengan pukulan keras, membuat Sejun terbungkuk dan tersadar kembali. Duhan memperingatkan agar ia tidak membiarkan emosinya menguasai dan tetap fokus pada tujuan, kalau tidak penjara bisa jadi akhir perjalanannya. Setelah kembali tenang, Sejun bertanya pada Jongyu apakah pertandingan final tetap dilanjutkan. Jongyu mengangguk dan menjawab bahwa ia melawan partner Han. Meski tak ingat pasti namanya, seingatnya semacam Han. Di ronde terakhir, mereka sepakat untuk bertarung dengan jiu-jitsu. Sejun memutuskan untuk mencari Han dan bertanya pada Duhan, apakah ia punya informasi tentang orang itu. Sayangnya, Duhan tak tahu apa-apa. Jongyu hendak bercerita soal rumor tentang Han, tapi tiba-tiba sebuah lutut menghantam wajahnya dan membuatnya tumbang. Partner Han, manajer Kim, muncul bersama seorang bodyguard besar yang ternyata pelaku serangan itu. Dengan senyum santai, manajer Kim menegur Duhan karena sudah melanggar perjanjian kerahasiaan. Mereka semua terkejut melihatnya, tapi Kim hanya mengatakan bahwa wajar dia ada di sana karena dia memang manajer para pemain. Sejun juga terkejut karena Kim mengenalnya, namun Kim menjawab bahwa ia tahu ia sedang membalas dendam untuk Hajin. Tanpa basa-basi, Sejun mencekik leher Kim dan menuntut tahu siapa dia sebenarnya. Bodyguard hendak maju, tapi Duhan segera menghadangnya. Dengan tetap tersenyum, Kim berkata bahwa alasan mereka melakukan semua ini hanya satu, uang. Jiu-jitsu cewek SMA adalah kata kunci yang menarik pelanggan, dan semakin ilegal sesuatu, semakin besar nilai hiburannya di mata orang-orang. Amarah mulai membara di dada Sejun, tapi Kim terus bicara soal kekuatan uang. Sementara itu, Duhan mengerang kesakitan setelah dipukul bodyguard raksasa itu. Ia berusaha melawan, tapi pukulannya tak ada efek. Bahkan saat menghantam wajah lawannya, bodyguard itu membalas dengan pukulan keras ke tubuh Duhan. Sejun pun melepaskan Kim dan mencoba membantu temannya. Namun sebelum sempat pergi, Kim mengatakan sesuatu yang ia dengar dari Jongyu. Hari itu ada seorang pemain yang marah pada Hajin, dan hari ini Kim memberinya kejutan.
Ia memberitahu pemain itu di mana Hajin tinggal. Lalu ia menantang Sejun. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Lingkungan Hajin tak jauh dari tempat mereka berdiri. Sementara itu, Kim dan bodyguardnya lalu berdiskusi soal pelanggaran kontrak Duhan. Meski dicekik, Duhan berteriak menyuruh Sejun untuk segera pergi menyelamatkan Hajin. Namun saat itu Sejun sudah menghilang. Di tempat lain, Hajin tengah berjalan santai di lingkungannya, fokus pada layar ponsel, tak sadar ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Pria itu sempat heran karena Hajin terlihat normal, berbeda dari yang ia bayangkan tentang korban PTSD. Ia hampir saja menyentuhnya, namun seseorang tiba-tiba memanggil nama Hajin. Syukurlah itu ayahnya. Pria itu buru-buru pergi, sementara Hajin menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ada apa?" Ayah Hajin memberitahunya bahwa dia hendak membeli susu saat melihat Hajin. Jadi dia memutuskan berjalan ke toko bersamanya. Sambil terus melihat ke sekitar, sang ayah segera menggandeng Hajin pergi. Ponsel Hajin tiba-tiba berdering dan dia langsung menerima panggilan dari Sejun. Ia menjelaskan bahwa sekarang sedang bersama ayahnya dan tadi sempat merasa aneh karena melihat Sejun seperti terengah-engah beberapa blok jauhnya. Sejun yang mandi keringat dan duduk kelelahan, lega mendengar bahwa Hajin baik-baik saja dan tidak sendirian. Setelah menutup telepon, Sejun tetap menuju ke tempat Hajin karena pelaku mungkin masih berkeliaran. Saat Hajin dan ayahnya naik lift, pria kickboxing bernama Jonghan menghitung lampu lantai tempat lift berhenti. Begitu tahu unit tempat tinggal Hajin, dia menghubungi manajer Kim dan melaporkan kegagalan misinya. Namun dia tetap bertekad membalas dendam pada Hajin. Manajer Kim pun berjanji akan membereskan segalanya jika dia tidak tertangkap. Setelah menutup telepon, manajer Kim mendatangi Duhan yang sedang berlatih dan membahas pelanggaran kontrak mereka. Jonghan baru saja meninggalkan apartemen Hajin saat ia bertemu Sejun yang datang dari arah berlawanan. Ia menjatuhkan rokoknya secara tak sengaja dan mulai memancing keributan dengan Sejun. Sejun meminta maaf dan mengambilkan rokoknya. Saat itulah dia menyadari otot kaki Jonghan yang kencang. Ia bertanya apakah Jonghan sering olahraga karena tubuhnya begitu kekar. Saat Jonghan hendak membanggakan kemampuan kickboxingnya, Sejun tiba-tiba menghantam wajahnya dengan tinjunya. Ketika Jonghan mundur kesakitan, Sejun bertanya apakah dia dikirim oleh Direktur Kim. Menurutnya wajah dan sikap Jonghan memang cocok jadi kriminal. Jonghan langsung bersiap dalam posisi bertarung dan melayangkan tendangan ke arah Sejun. Sejun menyadari bahwa jika dia terus-terusan ditendang, dia pasti kalah. Satu-satunya cara efektif adalah serangan klasik ke selangkangan. Jonghan jatuh berlutut menahan sakit sambil memegangi selangkangannya. Sementara itu, Sejun bertanya apa yang dia lakukan di lingkungan Hajin. Jonghan mencoba mengelak dan mengaku hanya lewat, tapi Sejun menginjak kepala bagian belakangnya dan membanting wajahnya ke tanah. Ia bilang, "Jangan bohong," karena dari gaya bertarungnya tadi jelas dia adalah Jonghan. Jonghan masih pura-pura dan bilang Sejun salah orang. Sejun bertanya apakah benar dia tidak tahu soal turnamen dan manajer Kim. Jonghan bersikap seolah tak tahu, lalu mengancam akan memanggil polisi. Sejun minta maaf karena salah sangka, lalu langsung memukul wajahnya lagi. Dia yakin sepenuhnya bahwa itu memang Jonghan dan menantangnya untuk datang menyerangnya. Jonghan akhirnya berhenti berpura-pura dan bertanya apakah semua ini karena gadis itu. Sejun menjawab bahwa dia tak perlu tahu, karena yang penting dia tetap akan dipukuli. Saat hendak menyerang, Jonghan berhasil menghindar. Ia membalas dengan beberapa pukulan, lalu bersiap menendang lagi, tapi ragu karena takut kena selangkangan lagi. Sejun mengejeknya dan Jonghan langsung menyerang dengan rentetan pukulan. Gaya bertarungnya berbeda dengan Duhan, tapi kecepatannya kalah jauh. Sejun melihat celah dan berusaha menyeruduknya, namun Jonghan menyambutnya dengan tendangan langsung ke wajah. Sejun langsung terkapar dan pingsan. Jonghan siap membalas dan menendang Sejun di bagian vital, namun seseorang tiba-tiba menubruknya dari samping. Ia berteriak menanyakan siapa orang itu. Ternyata itu adalah Detektif Na. Jonghan langsung kabur dari polisi, sementara Detektif Na memeriksa Sejun yang terkapar. Beberapa menit kemudian, Sejun sadar di bangku taman. Detektif Na bertanya kenapa dia ada di sana. Ternyata ayah Hajin sebelumnya menghubunginya karena merasa ada orang mencurigakan mengikuti Hajin. Na sudah meminta patroli rutin di sekitar situ, tapi tetap datang sendiri karena merasa khawatir. Sejun berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Detektif Na bertanya apakah pria tadi ada hubungannya dengan kasus Hajin. Ia lalu memperingatkan bahwa jika Sejun terus bertindak sendiri, suatu saat dia
dia bisa menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan bisa saja mereka bertemu di sisi hukum yang berseberangan. Sejun kembali berterima kasih karena Detektif Na sudah menjadi orang baik dan menjaga Hajin, namun ia berkata tujuannya bukan menghukum mereka secara hukum. Jika suatu hari nanti Detektif Na harus menghentikannya, maka biarlah masing-masing menjalankan perannya.